Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talbiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru dan memanggil manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj di ayat ke-27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyerukan agar orang berhaji, beliau berkata saat itu, ya ayuhan nas, inna rabbakum ittakhadha baitan wa amarakum an tahujjuhu fastajaba lahu ma sami'ahu min hajarin aw syajarin aw turabin aw syai'in faqalu labbaik Allahumma labbaik. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun satu rumah, yaitu Ka'bah, dan memerintahkan kepada kalian untuk berhaji kepadanya. Maka menjawab baginya apa saja yang mendengarnya dari bebatuan, pepohonan, bukit-bukit debu, atau apa saja yang ada, lalu berkata labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini dinukil dari Ibnu Abbas dan terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Oleh karena itu Ibnu Hajar dan Ibnu Abdul Bar rahimahumullah, mereka mengatakan kalimat talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Merupakan jawaban dari panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memberitahukan manusia untuk berhaji. Kapan disunahkan bagi orang yang berhaji atau umrah untuk bertalbiyah? Disunahkan bertalbiyah bagi orang yang berhaji atau umrah setelah mereka berniat ihram ketika akan melakukan perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dalam hajinya. Berkata Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, hatta idza stawat bihi naqatuhu 'alal baida fa ahalla bitauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hingga ketika telah tegak ontaknya di daerah Baida, Rasulullah SAW bertalbiyah dengan tauhid dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Hadits riwayat 5 Muslim. Berkata Khalad ibn Sa'ib Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk bertalbiyah dengan mengatakan, atani Jibrilu alaihi salam fa'amarani an amur ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bil ihlal au qala bit talbiyah. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam dan dia memerintahkan aku untuk memerintahkan para sahabatku agar mengangkat suara-suara mereka dalam bertalbiyah. Banyak sekali dari keutamaan bertalbiyah. Dengan bertalbiyah kita telah memenuhi panggilan Nabi Ibrahim serta mengikuti Rasulullah SAW. Selain itu kalimat talbiyah juga mengandung doa agar ditumbuhkan keikhlasan dalam beribadah, juga dikuatkan tauhid dan keyakinan. Bahkan dengan pertalbiyah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Berkata Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yulabbi illa labba man an yamini aw an shimali wa min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hahuna wa hahuna. Tidaklah seseorang muslim bertalbiyah kecuali yang berada di samping kanan kirinya akan ikut bertalbiyah, mulai dari bebatuan, pohon dan tanah yang kasar, tanah yang lembut, semuanya bertalbiyah. Hadis riwayat 5 Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari bertalbiyah. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita betul-betul ikhlas karena Allah di dalam melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu hanya tergantung daripada niatnya. Hadits Bukhari Muslim. Yang kedua, saat dan selesai melaksanakan ibadah haji, hendaknya tauhid kita kepada Allah bertambah kuat. Sebab banyak ritual dari rangkaian ibadah haji yang dilakukan hanya berdasarkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT yang terkadang tidak dapat dicerna oleh logika manusia. Yang ketiga, seseorang dapat melaksanakan ibadah haji bukan karena tingginya jabatan,
banyaknya harta yang dimilikinya atau kondisi kesehatan tubuhnya, tetapi betul-betul karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan bertalbiyah kita menyadari betul bahwa semua nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.